Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Firdaus dan saya dari Fakultas Sosiologi dan Studi Agama, Prodi Pemikiran Politik Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik, fisiokrasi klasik dan klasik baru. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu fisiokrasi. Nah, aliran fisiokrats membangun teori mereka berdasarkan konsep-konsep hukum alam, sehingga mereka menamakan dirinya fisiokratis, yang berasal dari kata fisik yang artinya alam, atau kratos yang artinya kekuasaan. Nah, itu yang diartikan dalam fisiokrat. Nah, kalau untuk pokok-pokoknya itu Fisiokrat adalah dari Francoisius Quesnay, yaitu pokok aliran yang Fisiokrats adalah Fisiokrats Quesnay, buku dari yang berjudul Tableau Économique. Nah, yang kedua itu ada tokoh Plato, menganggap manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu. Manusia berkala memang tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri, begitu tidak percaya Plato pada orang-orang, sehingga ia juga menganjurkan agar tidak memiliki privat dihapus. Nah, untuk yang keempat itu dari Sir William Petty. Sir Petty ini memberikan sumbangsi yang terhadap perkembangannya dari segi ekonomi. Pertama kali yang definisikan gagasan dan surplus, dan ahli ekonomi yang pertama menjelaskan tanah berdasarkan gagasan surplus. Yang kelima itu John Locke. Locke memberikan 5 kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi 3 buah bersifat fisiologis dan bersifat ekonomi. Ia menjustifikasikan filosofis untuk pemilihan pribadi negara. Nah, itu dari John Locke. Nah, ekonomi klasik dan ekonomi klasik. Pengertian ekonomi klasik itu, pendekatan klasik kan menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan mengelola dirinya. Sebagian arti kuat strongs, dimana seperti ini seringkali dijadikan berdasarkan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan pasar bebas. Yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan adalah bahwa para teoris klasik ini adalah pertama mengundang perekonomian sebagai sebuah sistem prinsip terpisah dan politik rumah tangga. Argumen mereka menunjukkan konsep pasar yang mengatur diri sendiri, mengatakan bahwa sistem pasar adalah sebuah realita yang akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Nah, di mana memiliki hubungan suatu negara, tapi pasar organik, bahkan organ bahwa dari negara. Jadi ini adalah sebuah inovasi masa itu yang diunjukkan oleh ekonomi politik. Pengertian ekonomi politik. Baiklah, hanya itu saya sampaikan sedikit tentang makalah yang kita tampilkan hari ini, itu tentang ekonomi politik klasik dan klasik baru. Nah, dari saya Yogi Firdaus, saya akan mengundurkan diri dan terima kasih. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.